Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak semuanya, selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Sigit Dermawan Sida. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku saya yang baru yang berjudul Intellectual Capital Systematic Literature Review dan riset agenda ya ini. Baik, saudara semuanya, kita akan lihat seperti apa bentuknya bukunya. Nah ini. Nah, oke, saya share screen dulu ya. Baik, ya, baik semuanya, ini adalah buku saya. Ini adalah buku hasil penelitian yang dalam skema atau riset Muhammadiyah, risetmu. Jadi ada namanya adalah skema dasar, maaf, skema kerjasama. Kami kerjasama dengan STI Muhammadiyah Tuban untuk mengerjakan riset ini. Nah, keluaran dari riset kerjasama ini adalah buku hasil penelitian ber-ISBN dan juga HKI ya ini. Jadi saya bertiga, saya Sigit Dermawan, kemudian Ruci Arisanda Rahayu dan juga Bu Yuhanis, ini yang dari STI Muhammadiyah Tuban. Bapak Ibu semuanya, jadi buku ini masuk kategori buku monograf ya ini. Jadi buku monograf itu adalah buku riset yang memang dia satu bagian saja ya. Sesuai dengan namanya monograf, mono berarti satu ya. Satu bagian dari bidang ilmu itu. Jadi Bapak semuanya ada buku referensi, ada buku monograf, dan juga ada buku ajar. Dalam tinjauan Java, jabatan akademik fungsional dosen tuh ya, Java dosen itu disebutkan bahwa ada tiga memang buku itu klasifikasinya referensi, buku monograf, dan juga buku ajar ya. Nah, bagaimana penilaiannya kita akan lihat. Oke, bentar ya. Nah, oke kita lihat Bapak semuanya di sini kelihatan ya disebutkan bahwa ada buku referensi yang nilainya adalah 40 ya. Kemudian ada buku monograf yang nilainya adalah 20. Nah, Bapak semuanya batas maksimumnya itu adalah setahun itu satu buku referensi. Monograf 20 kumnya 20 satu tahun satu buku. Nah, Bapak Ibu semuanya seperti ini itu adalah menunjukkan bahwa kita harus seperti apa gitu ya ini. Nah, ini adalah ketentuannya juga saya download di searching ada juga begitu ya semuanya ya. Nah, kita lihat seperti apa bentuk atau unsur-unsur dari buku referensi dan juga buku monograf ya. Nah, ini Bapak semuanya unsur yang dinilai adalah
referensi, kelengkapan buku itu adalah 20%, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 30%, kecukupan, kemutakhiran, data informasi metodologi 30%, kemudian unsur kelengkapan buku 20%. Nilai maksimalnya adalah 40%. Nah, Bapak Ibu semuanya, gambaran saya sendiri, buku referensi itu adalah buku yang sudah menjadi keahlian dari dosen tersebut ya. Jadi saya sudah banyak menghasilkan riset tertentu, bidang tertentu. Ya ini, sehingga dia sudah pakar di bidang tertentu dan kemudian dia membuat buku referensi sesuai dengan tema risetnya, sesuai dengan keahliannya. Ya ini. Kalau buku referensi adalah satu kesatuan dalam bidang ilmu, gitu ya. Kalau buku monograf itu adalah satu bagian saja. Ya ini. Gambarannya kalau di buku referensi itu adalah semacam satu rumah begitu ya, membangun satu rumah, ada ruang tamu, ruang tengah, ruang makan, ruang tidur, ada kemudian bagian dapur begitu ya. Tetapi kalau buku monograf adalah satu bagian saja. Oh, hanya kamar depan saja, hanya ruang tamu saja, begitu ya, Bapak semua ini. Nah, nanti di buku saya ada tentang buku monograf ya ini. Nah, ini adalah kelengkapan Bapak semuanya. Unsur buku adalah 20%, nilainya absolut 8 ya. Nah, jadi kalau halamannya 40 sampai 80 itu 3 poinnya, ya. 81 sampai 100 4. 101 sampai 50 adalah 5, lebih dari 151 adalah 6. Nah, Bapak Ibu semuanya kalau gitu ya, kalau ya hanya ingin misalkan ya memenuhi kewajiban ya, peneliti harus membuat buku monograf, buku referensi, maka minimalnya adalah 40 halaman. Sudah memenuhi kualifikasi dari Javanya dikti. Gitu ya ini. Nah, apalagi unsurnya ada unsur standar, ada tidak standar. Tetap dikasih nilai 1 ya. Nah, dan standar nilainya 2. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup pembahasan kedalaman pembahasannya 30% ya. Maksimalnya 12 poin ya. Apa saja? Sistematika pembahasan, kontribusi keilmuan dan substansi satu bidang ilmu. Nah, Bapak semuanya nanti ini yang menjadi bagian untuk direview oleh para asesor ya. Seperti apa kedalaman materinya, seperti apa kontribusi keilmuannya gitu ya ini. Yang ketiga adalah kecukupan dan kemuktahiran data informasi metodologi. Jadi misalnya metodologinya sudah usang atau masih baru, gitu ya. Kualitas dan kualitas referensi, ketepatan dan akurasi metodologi, dukungan data teori yang mutakhir dan jelas ya. Maksimalnya 12 ya, semuanya ya ini. Kemudian kelengkapan unsur kualitas penerbit 20%. Jadi semuanya penerbit komersil itu 3. Ternyata lebih besaran penerbit perguruan tinggi ya, semuanya ya. Badan ilmiah, organisasi perguruan tingginya 4. Penerbit 3, ISB-nya 2, semuanya ini. Oke, nah itu ya. Nah, semuanya berikutnya adalah bagaimana isinya seperti apa ya. Ini komponennya adalah 1, isi buku sesuai dengan bidang keahlian penulis. Jadi Bapak semuanya kalau misalkan bidangnya ekonomi, manajemen accounting, nulisnya tentang misalnya tentang apa namanya? Kesehatan gitu ya atau katakanlah tentang teknik kan jauh ya sehingga perlu dipertimbangkan. Kemudian juga merupakan hasil penelitian pemikiran yang original ini ya. Nah, kriteria ini membedakan antara referensi dia buku monograf dengan buku ajar. Kalau buku ajar semuanya berdasarkan apa yang kita ajarkan kemudian menjadi sebuah kebiasaan kita tulis ya. Memiliki SBN tebalnya 40 halaman cetak minimal ya ini. Kemudian ukurannya 15 sampai 23 diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah organisasi juga perguruan tinggi ya, tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan juga Undang-Undang 45. Nah, semuanya itu gambaran dari
buku monograf ya ini. Nah, Bapak semuanya, selanjutnya kita bahas untuk yang buku saya ya. Contoh buku monograf biar Bapak Ibu semuanya juga paham tentang buku tersebut ya ini. Bentar ya. Baik, Bapak semuanya, kita kembali ke tema buku saya ini. Nah, Bapak semuanya bagaimana sebenarnya merubah hasil penelitian kita itu menjadi buku monograf ya. Ini adalah buku monograf Bapak semuanya yang kalau kita tarikan poin di Java itu nilainya ada 20 ya. Karena 3 orang dibagi 3, tapi 60% untuk saya, 40% dibagi penulis 2 dan penulis 3. Ini ya gitu. Oke, kita lihat Bapak semuanya ini adalah tampilan sampul seperti ini. Sampul depan, sampul belakang, ada juga tentang penulisnya ya ini. Nah, Bapak semuanya seperti halnya dengan buku yang lainnya ada sampul belakang seperti ini Bapak semuanya. Penerbitan adalah Indomedia Pustaka ya. Nah, ini adalah juga masuk di halaman juga yang belakang itu ada ketentuan tentang hak cipta di undang-undang. Berikutnya kata pengantar semuanya sudah biasa ya kata pengantar. Nah, inilah yang Bapak Ibu semuanya harus dipahami sebagai sebuah eh, buku monograf. Ya ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya itu bisa merubah bisa merubah laporan hasil penelitian menjadi buku monograf. Apa saja poin-poinnya? Apa saja babnya seperti ini? Ya, kita merubah laporan penelitian menjadi buku. Seperti ini ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 rumusan masalah. Nah, Bapak semuanya biasanya kan jadi satu itu, ya. Pendahuluan itu latar belakang sama rumusan masalah. Lah ini kita pisah, ya. Kita pisah pendahuluan sendiri, rumusan masalah sendiri, gitu ya ini. Yang ketiga adalah teori muktahir dan juga dukungan data. Nah, ini Bapak semuanya yang harus kita ubah. Apa itu? Ya, ini adalah teori-teori yang terkait sama yang kita teliti itu apa? Teori dasarnya bagaimana? Kajiannya seperti apa gitu ya. Dan plus datanya harus ada ya ini. Nah, dari semuanya kalau kita gambarkan berarti bagaimana? Berarti yang bab 3 ini adalah bab 2 kalau kita biasanya riset ya. Apa itu kajian teoritis? Tujuan pustaka, kajian teoritis sudah masuk ke situ ya ini. Ini. Nah, kemudian baru hasil penelitiannya. Kalau di sini berarti bab 4 ya. Kekhasan intelektual dan juga agenda riset mendatang. Itu semuanya kemudian kesimpulan. Baru kemudian daftar pustaka. Ini. Jadi semuanya format seperti ini sudah sesuai dengan dikti untuk buku monograf. Ya, jadi jangan khawatir salah atau bagaimana, tetapi ini sudah tepat gitu ya, bahwa ini adalah format format untuk buku monograf. Oke, kita mulai ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, biar berbeda dengan laporan penelitian, maka berikanlah sentuhan lain ya, atau berikanlah tambahan-tambahan terkait dengan di latar belakang, di pendahuluan ya. Biasanya kan proposal kan singkat ya. Boleh Anda tambahkan eh, pendahuluan yang penting tidak terlalu jauh dari temanya ya ini. Jadi tetap menggunakan model segitiga terbalik ya kan? Yang paling umum kemudian ke paling khusus gitu ya ini. Nah, Bapak semuanya begitu latar belakang apa saja yang kita tulis? Pertama adalah tentang
pentingnya penelitian ini dilakukan, ya. Kemudian juga apa sih novelty-nya, apa sih riset gap-nya, gitu ya ini. Ini yang kemudian kita harus harus sampaikan, pecahkan lagi untuk pendahuluan ya ini. Nih. Nah, Bapak semuanya jelaskan di pendahuluan apa yang berbeda antara tulisan Anda ini dengan tulisan yang pernah ada, gitu ya. Ini tunjukkan. Nah, Bapak semuanya seperti ini. Latar belakangnya, intinya tadi itu pentingnya penelitian dilakukan, kemudian juga riset gap-nya atau kenapa harus diteliti. Oh, misalnya adalah belum konsistennya hasil penelitian, ya masih ada ya banyak yang menerima, tapi ada yang menolak, begitu ya ini. Kemudian juga misalnya terkait sama eh, kajian praktek yang ada. Misalnya praktek di sebuah organisasi belum mencapai kinerja yang tinggi, padahal sudah banyak usaha dilakukan, misalnya karyawan dilatih, karyawan dilakukan kuliah lagi, tapi juga tambah kinerjanya gitu ya nih. Ini menjadi sebuah riset gap. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah tentang novelty, ya kan? Apa yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya? Itu penting ya ini. Kemudian bisa tambahkan state of the art gitu ya, apa posisinya di mana posisi riset kita terhadap riset orang lain gitu ya ini. Oke, semuanya berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, ini ya. Jadi semuanya yang nomor 2, bab 2 adalah rumusan masalah. Ini adalah yang akan kita berikan jawaban nanti di bab berikutnya ini. Jadi tambahkanlah semacam apa namanya pendahuluan dulu beberapa alinea, 2-3 alinea yang mengantarkan bab 2 ini untuk ke rumusan masalah ya ini. Misalnya di sini rumusan masalah adalah manakah jurnal di akun Sinta yang banyak mempublikasikan artikel intelektual kapital. 2, manakah artikel intelektual kapital yang banyak disitasi. Nah, siapakah penulis yang produktif mempublikasikan artikel IC. Yang keempat, bagaimana pemetaan riset IC kaitannya dengan bidang ilmu lainnya. Apa saja agenda riset mendatang yang dapat digunakan untuk mengembangkan intelektual kapital ya ini. Nah, semuanya berikutnya bab 3 adalah teori mutakhir dan hitungan data. Ini adalah teori-teori dasarnya itu apa? Gitu ya ini ataupun juga kajian pustakanya. Ini semuanya saya sebutkan teori dasar IC ada the stakeholder teori atau teori stakeholder, pemangku kepentingan, kemudian legitimasi teori, kemudian agensi teori, signaling teori, resistance teori. Ya, sebenarnya baru kemudian materinya apa, temanya yang mau diteliti itu apa. Seperti ini ya, ini intellectual capital. Nah, seperti ini semuanya kasih apa namanya beberapa ini apa namanya kajian teorinya ya. Nah, baru kemudian kita masuk kepada jawabannya. Jurnal Nasional Terakreditasi 2 yang mempublikasikan artikel kapital. Nah, kayak ini semuanya. Ini yang kemudian membedakan dengan yang lainnya. Dalam arti adalah bahwa penelitian buku ini itu tidak hanya menunjukkan bahwa oh ini jurnal ini yang paling banyak mempublikasikan IC, tetapi juga mendalaminya sampai ke dalam-dalam eh, sampai ke dalam dari artikel tersebut sebenarnya di jurnalnya ini. Ini misalnya seperti ini. Jadi misalnya adalah artikel IC yang paling banyak dipublikasikan di Sinta 2 adalah Jurnal Keuangan Perbankan Universitas Merdeka Malang dengan 17 artikel. The Indonesian Accounting Review Universitas Pembangunan Nasional 10 artikel. Universitas Akuntansi Universitas Taruman Negara 9 artikel. JAI ya, Journal Accounting Journal of Accounting Investment 8 artikel. Kemudian apa lagi? JBAF ya, Journal of Economic Business and Accounting Ventura
Tie Perbanas 6 artikel. Ya ini. Nah, semuanya. Kemudian ini yang membedakan ya. Kemudian saya teliti lagi di dalam dari jurnal tersebut semuanya. Seperti ini bentuknya ya jurnalnya. Nah ini. Nah, nah sebenarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini tetap dalam menjawab perumusan masalah ya. Penulis yang mempublikasikan artikel IC-nya ada Prof. I. Al-Ulum 7 artikel, saya sekitar 6 artikel, Bu Saarsi Else Hatani 3 artikel, Bapak Joshua Tarigan 3 artikel dan juga Pas Bima Sinintya Pratama 3 artikel. Semuanya ini adalah pihak peneliti yang mempublikasikan IC-nya di Sinta 2 ya ini. Nah, sebenarnya ini bedanya lagi dengan yang lainnya. Saya kemudian meneliti di akun solarnya masing-masing. Misalnya Prof. Ulum ini saya jelaskan bahwa 11 tahun mulai tahun itu sampai tahun sekarang mempublikasikan beberapa artikel gitu ya. Jadi semuanya seperti ini kita membuat ataupun juga merangkai ya, menganalisis ke akun Google Solarnya dosen-dosen tersebut gitu. Ya kan ini Prof. Ulum ya. Jadi selama 10 tahun, 11 tahun dia meneliti apa saja untuk IC. Ya kayak gitu ya. Kemudian kita analisis ini, analisisnya di sini di bawahnya tabel disebutkan apa saja yang sudah ditulis, berapa citasinya, berapa banyak citasinya gitu loh. Ya ini. Termasuk uraiannya ya, uraiannya itu kita bahas di sini ya ini. Ini adalah Prof. Ulum dan Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kita juga tunjukkan akun Google Solarnya seperti apa. Ya ini. Kemudian apa yang kurang dari penelitiannya Prof. Ulum gitu ya ini. Kemudian berikutnya adalah saya sendiri, Sigi Dermawan. Ini adalah hasil dari di Google Solar juga begitu. Ada 6 artikel ya. Ini. Nah, ini semuanya. Kemudian kita lihat juga beberapa citasinya. Ini ya gitu. Nah, oke, kemudian juga kita bisa capture juga adalah hasil Google Solarnya semuanya seperti ini hasilnya. Kemudian Bu Saarce Else juga begitu sama ya dengan pola yang sama berapa tahun tentang IC kemudian juga berapa banyak sudah dihasilkan gitu ya penelitiannya macam-macam gitu ya ini. Ini Bu Saarce, Pak Joso Tarigan dan juga ada Pak Bima Sinanteya Pratama ini ya. Jadi semuanya bisa mengadopsi gaya atau juga ini alurnya ya, alur penelitiannya. Tapi kalau yang ini IC-nya mungkin silahkan juga bisa diteliti juga ya ini. Nah kayak begitu semuanya ya. Nah ini Pak Bima. Nah di sini juga saya jelaskan, saya berikan analisisnya bahwa Pak Bima ini penelitiannya tentang apa, IC apa, kemudian pada bagian mana yang harus diteliti untuk penelitian berikutnya atau riset agenda ya ini. Kayak begitu ya. Oke, kemudian adalah kekhasan dan riset IC dan juga agenda riset mendatang. Maka semuanya seperti ini bentuknya. Jadi tahapan-tahapan seperti apa? Satu, pelingkupan penelitian, kan gitu ya. Studi berfokus pada analisis perkembangan riset IC, kekhasan riset IC juga akhir riset mendatang. Ini semuanya. Sampai 7, sampai berapa ini? 4 ya. Sampai 4 tahapan. Nah, jadi seperti jadinya. Nah, kayak begini ya. Ini jadi seperti ini. Oke, kalau kita perhatikan lagi seperti ini nanti saya tunjukkan dasarnya. Nah, ini ya. Nah, ini saya jelaskan juga semuanya per artikel tadi itu. Ini ya, sampai berapa ini? Sampai 7 ya, 7 artikel ya. Nah, semuanya berikutnya adalah kesimpulan dan merupakan jawaban untuk penelitian untuk rumusan penelitian untuk penelitiannya ini ya, semuanya. Kemudian baru pustaka. Nah, Bapak semuanya bagaimanakah analisisnya ya atau bagaimana data data mentahnya seperti apa ya ini. Ini kita lihat.
Oke, kita share screen dulu ya. Nah, sebenarnya kayak begini datanya, ya. Data yang kita kumpulkan dari Sinta, akun Sinta. Dulu masih akun Sinta 2 ya ini. Jadi nama penulis, nama perguruan tinggi, judul artikel tahun volume, nama judul perguruan tinggi, variabel teliti, metode riset, objeknya apa, populasinya bagaimana, kemudian kesimpulan juga hasil penelitian dan kesimpulan ya semuanya. Nah ini yang kita apa namanya bahas ya. Ini ada data mentahnya begini Bapak semuanya ya. Nah jadi kita cari satu persatu di jurnal-jurnal itu ya dengan kata kunci apa? Intellectual capital semuanya kita cari di masing-masing jurnal itu. Ya ini. Nah kayak gini ya, semuanya cukup. Yang ada juga yang mengatakan model intelektual ya model intelektual tetap kami apa namanya download kemudian kami analisis ya ini jadi ada dua yang menyebutkan IC dan menyebutkan tentang model intelektual ya ini nggak apa ya yang penting sama jadi ini adalah model intelektual dan model yang isi IC ini ya kayak gitu ya ini nah ya jadi inilah kalau mau riset tentang SLR yang kayak saya ya kemudian bisa seperti ini ya. Mendownload satu persatu jurnalnya ya ini. Ya baik, baik semuanya eh, itu adalah materi dari kami untuk eh, penjelasan tentang buku riset IC dan juga LSR gitu ya ini dan riset agenda. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sehat selalu dan juga jangan lupa nanti saya masukkan Google apa namanya di Google Drive ya atau di deskripsi YouTube saya tampilkan. Silakan kalau mendownload di situ ya di Google maaf di YouTube di deskripsi semuanya. Tapi jangan lupa di subscribe dan juga komentar ya bagaimana isi buku tersebut ini. Jadi silahkan yang mau mendownload diperbolehkan ya kan, tetapi jangan diperbalikan ya. Dan juga yang penting lagi apa? Nanti akan disitasi ya, mungkin bukunya saya disitasi oleh siapa yang baca ya ini ya. Baik, semua terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.